Misteri golok dipakai Yosef habisi nyawa Tuti dan Amalia mulai terkuak. Setelah ketua RT setempat tepatnya di kampung Ciseuti Desa Jalan Cagak bernama Dede mengaku menemukan diduga golok tersebut. Dede menemukan golok di belakang rumah tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Golok ditemukan setelah kejadian pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Melansir dari tribunnewsbogor.com, Senin, 23 Oktober 2023, menurut penuturan Dede, golok itu ia temukan di bekas pembakaran. Lokasi sisa pembakaran itu berada di kebun tepat di belakang TKP kasus Subang. Golok kini menjadi barang yang dicari di kasus Subang. Berdasarkan pengakuan Danu, Yosef menghabisi anak dan istrinya menggunakan golok. Polisi bahkan sudah mencari keberadaan golok tersebut di belakang TKP Subang. Namun hingga kini golok tersebut belum juga ditemukan. Dede menjelaskan, awalnya lahan di belakang rumah Tuti itu merupakan hutan. Namun karena kondisinya jadi angker pasca pembunuhan, pemilik lahan pun meminta agar dijadikan kebun untuk menanam sayuran. Pepohonan yang berada di belakang rumah pun ditebangi oleh Dede. Saat membersihkan hutan tersebut, Dede mengaku menemukan golok dan besi. Dede pun mengaku tak curiga dengan temuan golok tersebut. Karena terbiasa mengumpulkan besi yang ada di kebun, Dede pun lalu membawanya ke rumah untuk dijual. Dirinya mengaku tak paham apakah golok itu sengaja disimpan di bakaran tersebut atau tidak. Selain golok, Dede juga menemukan besi yang cukup panjang. Ia juga mengungkap bahwa kondisi golok yang ia temukan itu sudah kehitaman. Mbak Suci pun kemudian memperlihatkan gambar sketsa bentuk golok dan besi, di mana golok itu tampak tidak dilengkapi dengan gagang. Bentuk golok itu juga seperti golok pada umumnya yang panjang. Golok yang ditemukan oleh Dede yakni lurus di bagian atas dan lebar pipih ke bagian bawah. Menurutnya, saat ditemukan golok itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Selain golok, kondisi besinya juga menurut Dede bukan besi tipis. Balok ini juga kayaknya agak tebal juga, soalnya udah lama terbakar tapi beratnya lumayan. Jadi kalau yang tipis pasti bolong, ini MAH enggak, kata dia lagi. Namun Dede tidak mengetahui apakah golok itu ada hubungannya dengan kasus pembunuhan Tuti dan Amel atau bukan. Apalagi golok itu kini sudah berpindah tangan sejak lama, karena ia jual.